Sobat GBI Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat My Family, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Bapak di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan selama minggu-minggu ini Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau Allah kami yang baik, Allah kami yang setia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan pagi ini Tuhan kami berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan kami, mengkuduskan kami ya Tuhan. Kepada para pelayan-pelayan-Mu pada Engkau menyucikan dan mengkuduskan. Song leader, singer, pemusik, diakonis, multimedia, juga pembicara Tuhan pada pagi hari ini Bapak Pendeta Yafet Marbun Tuhan. Kau juga mengurapi kami semua Tuhan. Tuhan urapi jemaat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Juga yang ada di rumah begitu online. Kau juga berkati Tuhan. Oh Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biar nama-Mu saja yang kami tinggikan, kami muliakan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan doa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi jemaat yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangannya semua, shalom. Haleluya, saya percaya sepanjang satu minggu ini ada sukacita Natal bagi setiap kita, amin. Sebelum kita bersorak-sorai bagi Tuhan, mari sapa kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus memberkati dan mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah jalan, Dia kebenaran, Dia juga kehidupan. Kita percaya orang-orang yang boleh menyembah Dia mendapatkan jalan keselamatan daripada Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari bersama-sama lambaikan tanganmu, sorakan. Glory, haleluya. Glory,
keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, Kau anugerah terindah yang kami terima di dalam kehidupan kami. Engkau harta yang paling berharga di dalam hidup kami, Tuhan. Sebab Engkau keselamatan kami, Engkau penebus kami, Engkau juru selamat kami. Kami bawa korban pujian dan sembah kami hanya kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini, katakan. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Engkau tahu harap kami, ya Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalan kami, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Kau anugerah terindah,
Yesus kau termanis di dalam hidupku. Dengan segenap hati katakan, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidup. Katakan sekali dengan segenap hatimu, Yesus kau anugerah, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidup. Yesus kau terbaik bagi kami ya Tuhan. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidup. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih, anugerah terindah bagi kami. Hanya Engkau ya Tuhan, hanya Yesus saja, hanya di dalam nama-Mu keselamatan yang kekal, juru selamat manusia. Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau anugerah terindah dalam hidup kami. Selain Engkau tiada yang lain yang dapat menyelamatkan kami ya Tuhan, yang dapat menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kelahiran-Mu anugerah terindah bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu. Kami berikan segala hormat hanya bagi Engkau. Kau yang layak Tuhan.
Tuhan, pada pagi ini kami berbahagia karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk datang memuji, memuliakan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Haleluya, lama kita nggak jumpa ya, gara-gara COVID-19. Tapi saya berharap saudara tetap semangat memuji Tuhan, amin. Masih semangat? Yang semangat angkat tangan, lambaikan ke saya dulu. Wow, sudah bagaimana pembangunan gereja kita di Podomoro? Sudah selesai? Loh kok diam? Sudah selesai? Saya berharap di bulan Desember ini saudara sungguh-sungguh melakukan sebuah terobosan, walaupun situasi tidak mengizinkan menurut manusia, tetapi kita sungguh-sungguh mau melakukan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Katakan amin dulu. Yang punya simpanan di dalam di luar negeri, ambil saja. Puji Tuhan, biar kita lunasi itu Podomoro sehingga kita bisa beribadah dengan sukacita, nyaman, memuji Tuhan di sana. Karena saya jumpai beberapa pebisnis di wilayah ini, dia bilang mau bisnis apa juga sekarang susah Pak. Mau jual rumah juga tidak bisa Pak. Mau jual apartemen juga tidak ada yang beli Pak. Tapi apa yang bisa, ya sudah, berikan persembahan bagi Tuhan. Dengan membangun rumah bagi Tuhan, karena dengan membangun rumah bagi Tuhan, ada tempat kehadiran Tuhan, ada tempat pemberitaan Injil, ada tempat bersekutu, dan ada tempat-tempat di mana kita merasakan bahwa Tuhan bersama kita dan menolong kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Baik, tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Rasanya saya ingin fokus untuk pembangunan hari ini. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan buka apa yang saya sudah siapkan untuk saudara, sangat singkat saja. Kita dengarkan pada kesempatan hari ini firman Tuhan tentang inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Ya, next. Inkarnasi itu dari ayat ini. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini 2-3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lalu kita lihat sebentar apa itu inkarnasi. Ya, inkarnasi itu dari bahasa Latin in dan karo. Ini tidak usah ya, ini bahasa Yunaninya tadi. Next. Kita lihat bahwa inkarnasi itu adalah penjelmaan. Dan inkarnasi itu, saudaraku, penjelmaan itu adalah pesan besar yang diberikan kepada manusia yang dicatat dalam Alkitab. Artinya apa inkarnasi? Firman itu telah menjadi daging. Bagaimana firman menjadi daging? Allah yang maha besar, Allah yang kekal, Tuhan kita Yesus Kristus menjelma menjadi daging dan darah. Dia menjadi manusia sehingga dia dapat menebus kita bagi dirinya. Itu inkarnasi. Gereja Bethel Indonesia tidak menyebut adanya reinkarnasi, tapi hanya inkarnasi.
reinkarnasi itu adalah beberapa kepercayaan kalau nanti saudara mati bisa berubah entah jadi apa. Ya. Kalau kurang baik-baik nanti berubah jadi kucing misalnya. Itu reinkarnasi. Tetapi orang Kristen tidak mempunyai istilah itu dalam Alkitab. Yang adalah penjelmaan, word become flesh, firman menjadi manusia. Dan firman itu, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Kalau saudara tahu itu firman, dari mana awalnya firman ya? Firman itu adalah seperti ini. Kata-kata yang saya pikirkan, yang ada di dalam hati dan perasaan saya nyatakan dalam bentuk kata. Lalu kata-kata itu menjadi kenyataan. Contoh, 2022 nanti, ini di dalam pikiran saya, ini contoh ya. 2022 Gereja Bethel Indonesia My Family sudah beribadah di Podomoro. Semua ikuti saya dulu. Jadi inkarnasi itu dimulai dari perkataan. Dan apa itu perkataan? Perkataan adalah yang muncul dari pikiran. Semua bilang dulu pikiran. Dan perasaan yang diungkapkan dengan kata-kata. Dan kata-kata itu menjadi kenyataan. Itulah yang disebut dengan firman. Jadi kalau saya mengajak saudara untuk percaya, di pikiran kita sekarang adalah 2022 kita sudah beribadah memakai gedung Podomoro. Katakan amin. Katakan bersama saya dulu kalimat ini. 1, 2, 3. 2022 kita sudah beribadah menggunakan gedung Podomoro. Belum yakin ini. Ya, lebih yakin saya. Angkat tangan, 2, 3. 2022 kami sudah beribadah menggunakan gedung Podomoro. 1, 2, 3. 2022 kami sudah beribadah menggunakan gedung Podomoro. Haleluya. Itu dimulai dari apa? Pikiran kita. Dimulai dari perasaan kita. Dan apa yang kita perkatakan tadi itu adalah bila dinaungi oleh Roh Kudus, maka itu menjadi kenyataan. Dan kenyataan itulah yang disebut dengan inkarnasi. Karena segala sesuatu dimulai dari perkataan yang muncul dari pikiran kita. Beberapa contoh dalam Alkitab pada waktu masa kelahiran, kita lihat misalnya pada peristiwa Tuhan melawat Maria. Coba lihat ayatnya yang saya tunjukkan. Tuhan melawat Maria dalam kitab Lukas pasal yang pertama. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita lihat dulu ayat ini pelan-pelan ya. Apa yang terjadi pada Maria dalam peristiwa sebelum Yesus lahir? Malaikat datang melawat. Malaikat datang melawat. Tiba-tiba Maria itu ada perasaan takut karena dia terkejut. Lalu Maria menyampaikannya, bagaimana mungkin itu terjadi karena saya belum menikah. Saya belum bersuami.
Bagaimana hal itu terjadi? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi malaikat menyampaikan apa yang ada di pikiran Tuhan, apa yang ada di pikiran Bapa di sorga. Selama ini hanya ide-ide Allah itu disampaikan dalam bentuk perkataan. Allah berkata, jadilah langit dan bumi. Jadi. Allah berkata, biarlah di daratan ada burung-burung, di udara ada binatang melata, di dalam laut ada ikan. Semua jadi. Dimulai dari pikiran Allah, lalu diucapkan perkataan itu, maka jadilah perkataan itu. Sebelum Tuhan Yesus lahir, Allah mengutus malaikat Gabriel kepada seorang wanita yang belum bersuami. Dan kata Tuhan apa? Bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan. Bagaimana mungkin? Ya, engkau akan melahirkan. Dan bagaimana supaya engkau bisa melahirkan? Roh Kudus akan menaungi. Roh Kudus akan melingkupi. Ketika Maria mendengar itu, maka Maria berkata tadi dalam ayat berikut, ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sama prakteknya pada hari ini ketika saya datang di sini untuk menyampaikan pada saudara bahwa tahun 2022 kita sudah beribadah di gedung yang baru, di gedung Podomoro. Perkataan itu bisa menjadi kenyataan asal perkataan itu dinaungi oleh Roh Kudus. Karena itu kita perlu berdoa, naungilah, lindungilah, urapilah perkataan-perkataan kami, sehingga apa yang kami sedang impikan, apa yang kami sedang perkatakan itu akan terjadi. Bahwa benar tahun 2022 kami sudah duduk beribadah, berdiri beribadah, bermain musik beribadah di gedung Podomoro. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Itu nomor satu. Jadi bagaimana supaya firman, perkataan itu menjadi kenyataan? Perkataan-perkataan kita harus dinaungi oleh Roh Kudus. Nomor dua. Lihat peristiwa gembala yang ada sedang menggembalakan di padang. Alkitab berkata, Tuhan Yesus sudah lahir, lalu mereka sekaliannya masih menggembalakan domba mereka di padang. Coba kita lihat ayat firman Tuhan di dalam kitab Lukas. Di daerah itu ada gembala-gembala yang sedang menggembalakan. Dan ketika mereka menggembalakan, malaikat datang. Tiba-tiba semua gembala itu ketakutan. Apa kisahnya di sana? Malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud di Bethlehem. Ayat yang ke-15. Setelah malaikat itu pergi kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti diberitahukan Tuhan kepada kita. Apa yang saya mau sampaikan berkaitan dengan visi, rencana kita, masa depan kita, bagaimana firman itu menjadi kenyataan dalam hidup kita, bagaimana firman itu menjadi daging dalam hidup kita.
sederhananya seperti ini, saudaraku. Kita kan suka dengar firman ya. Tapi cenderungnya kita dengar firman itu tidak menjadi kenyataan. Itu hanya sekedar didengar. Kita sedang hanya datang beribadah. Tapi kita tidak percaya apa yang kita sedang dengar. Tetapi gembala-gembala itu ketika pada masa kelahiran Yesus, mereka mendengarkan dengan sederhana. Karena disampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada waktu mereka mendengar malaikat itu, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Lalu malaikat juga berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu pergi, gembala-gembala satu yang lain berkata, hei, ayo kita pergi ke Bethlehem untuk melihat anak itu. Dan mereka tidak menunda. Mereka pergi ke Bethlehem lalu mereka melihat bayi itu. Dan Alkitab berkata, ketika mereka sampai di sana maka mereka bersukacita memuliakan Tuhan, bersukacita menyembah bayi itu. Mereka lihat inkarnasi Tuhan terjadi. Saudaraku, bagaimana supaya kita hari-hari ini bisa melihat firman berinkarnasi dalam hidup kita? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dari malaikat, nanti baca di rumah dalam kitab Wahyu ya. Di situ dikatakan ada 7 malaikat sidang jemaat. Malaikat itu tidak menunjuk kepada malaikat seperti yang datang kepada Maria dan kepada gembala-gembala di padang. Tapi malaikat yang dimaksud di situ adalah utusan Tuhan, yaitu malaikat sidang jemaat. Dan di gereja ini malaikat sidang jemaat itu adalah Pastor Luke yang menggembalakan saudara ketika dia sampaikan firman itu. Dalam hati dan pikiran kita semua anggota jemaat harus berkata, mari kita pergi dan kita lakukan apa yang gembala kita sampaikan kepada kita. Dan kalau kita melakukannya, maka kita akan bersuka cita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus dengan meriah. Haleluya, haleluya. Apa yang terjadi pada waktu peristiwa inkarnasi Yesus, kelahiran Yesus? Bagian yang ketiga adalah, saudara nanti baca dalam kitab Matius tentang orang Majus yang datang dari timur. Orang Majus datang dari timur. Agak berbeda dari Maria, berbeda dari para gembala. Orang Majus dari timur ini tidak didatangi oleh malaikat, tidak didatangi oleh Gabriel, tapi mereka adalah orang-orang yang mencari, orang-orang yang meneliti, orang-orang yang melihat bintang-bintang yang bertebaran di langit. Dan ketika mereka melihat bintang itu, mereka lihat ada satu bintang yang lain. Lalu mereka selidiki, dan ketika mereka selidiki, ini pasti ada petunjuk bahwa ada seorang raja lahir. Lalu mulai mereka berdiskusi satu dengan yang lain. Benarkah ada seorang raja lahir? Mereka mulai menyelidiki Alkitab. Pada waktu mereka selidiki Alkitab, benar. Bukan hanya mereka selidiki sendiri, tapi juga mereka tanya kepada orang-orang menulis Alkitab. Tanya kepada orang-orang yang memahami perjanjian lama. Tanya bagaimana orang-orang memahami tulisan Yesaya. Tanya bagaimana orang-orang memahami kitab Mika. Di Bethlehem di Efrata lahir seorang raja. Walaupun kalau waktu itu Herodes juga merasa iri kalau ada raja yang lain hadir. Dan ketika orang Majus ini salah jalan pergi ke istana Herodes, Herodes dalam hatinya bilang, saya tidak akan mau disaingi oleh raja manapun. Lalu dia pura-pura berkata, kamu selidiki ya. Dan kalau kamu selidiki, kalau kamu sudah sampai
Beritahukan ke saya supaya saya juga ikut menyembah. Tapi di dalam hati Herodes adalah, kalau nanti pada waktu saya juga sujud menyembah, saya akan ambil pedang saya, langsung saya matikan itu anak. Tetapi Tuhan menghindari, karena bagi Tuhan kematian itu bukan ditentukan oleh manusia, ditentukan oleh Bapa sendiri. Dan Alkitab berkata, Bapak Ibu, ketika mereka selidiki bahwa kelahiran itu adalah di Bethlehem di tanah Yudea, di Bethlehem, desa yang kecil itu, apa yang mereka lakukan? Dari jauh mereka sudah membawa persembahan-persembahan mereka. Kita lihat ayat yang tadi baru saya bacakan bagi saudara dalam kitab Matius 2. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Haleluya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Oh, saya merasa ini juga pesan Tuhan bagi saudara pada hari ini. Pesan Tuhan bagi kita sekalian. Bahwa kita adalah orang-orang cerdas. Kita adalah orang-orang pakai pikiran seperti orang Majus. Kenapa kita mau membangun rumah Tuhan di Podomoro, kita selesaikan dengan baik. Karena kita percaya di sana akan ada banyak orang menyembah Tuhan, akan ada banyak orang memuliakan Tuhan, akan banyak orang menyanyi, memuji-muji Tuhan, akan banyak orang-orang dibangun dekat dengan Tuhan. Dan ketika sampai di sana, kita juga menjadi orang-orang Majus yang cerdas. Kita mempersembahkan emas, kita mempersembahkan mur, kita mempersembahkan kemenyan, kita memuliakan Tuhan. Karena di sana pasti Tuhan hadir. Itu harus ada pada kita. Katakan amin. Bukan sekedar kita berkata dalam hati, iya ya akan ada tempat ibadah ya, tapi kita nggak lakukan apa-apa, tidak kerjakan apa-apa. Karena kita tahu ketika ada tempat ibadah yang saudara miliki sendiri, yang bangun sendiri, saudara kan melakukan sesuatu yang sangat indah bagi Tuhan. Ini yang saya sampaikan kepada saudara pada hari ini. Jika demikian itu yang terjadi dalam hidupmu, melakukan itu dalam hidupmu, maka engkau akan lihat Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat. Kembali lihat dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi daging. Perkataan Allah itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dulu Allah tidak kelihatan, invisible. Tapi dengan hadirnya Yesus Kristus yang adalah Tuhan, orang melihat Yesus Kristus. Dan itu dikatakan oleh Tuhan, penuh dengan kasih karunia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nanti saya akan sampaikan dalam sesi yang kedua. Ya. Nanti saudara lihat di tayangan berikut kalau ditayangkan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Penuh dengan kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak Allah. Dan penuh dengan kasih karunia. Ini yang disebut dalam tema gereja kita pada bulan ini di tempat ini. Bahwa Bapa firman-Nya menyatu dengan dirinya. Yohanes 1 ayat 1 di sana dikatakan, pada mulanya adalah perkataan, logos. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah dalam pikiran Allah. Lalu muncul perkataannya. Dan perkataan itu bersama-sama dengan Allah. Dan perkataan itu adalah Allah sendiri. Dan ayat 2, segala sesuatu diciptakan oleh firman itu.
Ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Dan dalam ayat yang ke-14, dan firman itu, logos itu, telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Hari-hari ini gereja Tuhan, saudara dan saya, perlu kita menyadari bahwa seluruh perkataan-perkataan Tuhan yang ditulis dalam Alkitab itu adalah firman. Itu adalah perkataan Tuhan yang tertulis. Apakah ini bisa terjadi kepada kita? Jawabannya adalah ya dan amin. Karena setiap kata, setiap kalimat yang ditulis dalam Alkitab adalah diilhamkan oleh Roh Kudus sendiri. Dan kalau kita lakukan, maka firman itu akan membangun pikiran kita. Dan ketika terbangun pikiran dan hati kita, maka muncul dari kita perkataan-perkataan. Tuhan Yesus berkata, katakan saja. Engkau bisa berkata kepada gunung ini, pindah, maka itu akan pindah. Asal engkau percaya. Dan saya ulangi lagi, kita harus sangat percaya bahwa GBI, my family, percaya 2022 dia punya gedung ibadah tersendiri. 2022 dia beribadah di Podomoro. 2022 dia akan memuji Tuhan di sana. Karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Firman-Nya menjadi kenyataan. Jangan ada satupun di antara kita yang ragu, yang berkata, oh itu hanya untuk duniawi saja. Kita lakukan sesuatu dengan memberi, dengan berkorban, maka rumah Tuhan itu akan menjadi tempat ibadah yang permanen bagi saudara, di mana saudara setiap hari memuji Tuhan di sana, dan itu menjadi kenyataan. Haleluya, mari kita berdiri bersama-sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. mujizatnya Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu yang terkasih, saya, kehadiran saya hari ini secara khusus berdoa bagi saudara. Dan juga saya sangat terdorong untuk mendoakan pembangunan GBI Podomoro. Saya berharap saudara sekalian hatimu tertuju ke sana. Lama hatimu tertuju ke sana. Karena 2 tahun yang lalu saya juga ikut berdoa di sana, meletakkan batu secara simbolis dan mendoakan gedung itu. Dan doa saya itu juga terjadi bagi saudara. Kita bersama-sama punya hati, punya pikiran. Dan dari mana mujizat datang? Jangan berharap mujizat datang dari langit. Tapi mujizat itu apabila ada 5 roti, 2 ikan yang ada di tangan kita masing-masing, kita persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan lipat gandakan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari saudaraku, jangan simpan uangmu. Ayo kita menabung dulu, investasi bagi kerajaan sorga. Segera nanti hubungi panitia pembangunan. Dan katakan, setelah mendengarkan firman ini saya tergerak. Tempat itu akan menjadi tempat memuliakan Tuhan. Mari kita angkat dua-dua, karena kita akan berdoa untuk pembangunan GBI Podomoro. Angkat tangan tinggi-tinggi. Arahkan tanganmu dan hatimu ke sana. Percayalah tuh tangan kita dipakai Tuhan untuk memberi.
tangan kita dipakai Tuhan untuk melayani, tangan kita dipakai untuk berkorban, tangan kita dipakai untuk lakukan sesuatu bagi Tuhan. Angkat tanganmu, karena kita berdoa khusus supaya terjadi penyelesaian dan pembangunan bagi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi teman-teman dan jemaat juga yang melihat baik tayangan ulang khotbah saya pada hari ini, engkau juga bisa berdoa untuk pembangunan GBI Podomoro di rumah. Dan bila Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang sama melayani di rumah, ketika mendengar tayangan-tayangan dari gereja kami di tempat ini, silakan engkau menyampaikan sesuatu bagi Tuhan, karena ada maksud Tuhan hari-hari ini bagi gerejanya, sehingga gerejanya dibangun dengan sangat baik. Dunia boleh susah, dunia boleh resesi, tapi kita harus membangun mesbah bagi Tuhan, karena hanya mesbah dan rumah bagi Tuhanlah kekuatan yang luar biasa untuk menopang bangsa, menopang dunia dari kesulitan yang ada ini. Haleluya. Nyanyi sekali lagi. Sesudah itu saya akan berdoa bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Tuhan sejenak. Oh haleluya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk pembangunan GBI Podomoro, yang kami doakan Tuhan tahun yang akan datang ini sudah selesai. Dan 2022 menjadi tahun di mana kami bersyukur dan bersyukur, sangat bersyukur. Sekarang pun kami sudah bersyukur Tuhan bahwa apa yang kami doakan, apa yang kami rindukan terjadi. Karena Tuhan Allah kami baik, Tuhan Allah mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan menyediakan baju untuk dipakai oleh orang yang membutuhkan. Tuhan menyediakan gedung bagi kami untuk beribadah secara bersama-sama. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, karena untuk Engkau-lah kami lakukan semuanya. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembangunan GBI Podomoro kami topang dalam doa. Adakanlah Tuhan, bersama dengan Tuhan kami lihat hal-hal yang ajaib. Haleluya, haleluya. Berkati penggembala jemaat yang terus menerus dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk melangsungkan pembangunan rumah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di minggu ini kita akan memberikan persembahan sebanyak 2 kali. Yang pertama, kita akan memberikan persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan di Podomoro. Dan nanti yang kedua, persembahan umum yang seperti biasa yang kita berikan. Mari kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya.
Dan persembahan yang kedua kita akan memberikan sambil persembahan yang kedua yang dijalankan, kita saksikan warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI My Family. Tidak terasa, sudah 3 tahun lebih proses pembangunan GBI Podomoro. Sehubungan dengan rencana pelunasan pembangunan Rumah Tuhan GBI Podomoro pada bulan Mei tahun 2022 yang hanya 6 bulan lagi, kami mengajak Bapak Ibu yang rindu untuk mengambil bagian dalam janji iman dan menabur untuk Rumah Tuhan di GBI Podomoro dengan rekening pembangunan yang tertera di sini. Pembangunan Rumah Tuhan mendatangkan berkat bagi kita dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. When my world was in darkness, you spoke your word, night turned into day. Your beauty fills this place. When my world stood in silence, you filled my heart with songs that never end. Forever I will praise. To think that the universe could not withhold your glory. You choose to live in me. I'm so amazed, and I worship you, Lord. My life in you restored. Here is my heart, make it your sanctuary. For nobody else but Jesus, only you. Only you. Shalom Jemaat GBI My Family. Tanpa terasa kita telah memasuki bulan terakhir di tahun 2021 ini. Kita sudah sepatutnya bersyukur kepada Tuhan buat kesehatan dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kita. Memasuki bulan Desember ini, tema kita adalah The Birth of Integrity. Dalam Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya percaya di bulan Natal ini kita akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kita yang setia beribadah kepadanya. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara onsite maupun secara online. Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu 19 Desember 2021 akan dilayani oleh Pendeta Octavianus Nathanael MTH dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan pukul 10 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk hadir beribadah bersama di tempat ini. Shalom Impact, hari Minggu ini tanggal 19 Desember 2021 akan diadakan Natal Impact. Ibadah Natal ini akan dilayani oleh pembicara dari Jakarta, Pendeta Yusuf Suranta Sitepu STH. Ibadah ini dimulai pukul 11.30 WIB, bertempat di Tiara Convention Center, lantai 3, Ruang Tulip. Yuk kita ajak teman-teman kita untuk hadir di perayaan Natal Impact ini. Saya percaya ibadah ini akan sangat seru dan memberkati setiap kita yang hadir. See you! Ibadah Natal GBI My Family akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Desember 2021. Ibadah Natal ini akan dilaksanakan di 2 tempat, yaitu GBI Grand Palladium dan GBI Tiara. Ibadah Natal ini mengikuti jam ibadah masing-masing cabang. Ibadah Natal di GBI Grand Palladium pada sesi pertama akan dilayani oleh PDM Ben Hur Silitonga MTH dan sesi kedua oleh Bapak Gembala kita Pendeta Dr. Lugimin Ajis MTH. Sedangkan ibadah Natal di cabang Tiara, kedua sesi ibadah akan dilayani oleh Bapak Gembala kita. Ibadah Natal tetap dapat dilaksanakan secara onsite dan mengikuti protokol kesehatan. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk dapat hadir dan mengajak kaum keluarga, kerabat dan sahabat kita untuk menghadiri perayaan ibadah Natal di GBI My Family. Demikian warta gereja, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita satukan hati di dalam doa.
Bapa di surga, segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami sangat diberkati melalui pesan-pesan serta kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Bapa, firman yang telah Engkau tabur ini tidak akan kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Firman-Mu ini akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau berkati hamba-Mu, Pak Yafet. Berkati penggembalaan hamba-Mu ya Tuhan, dan kiranya Kau juga berkati tugas hamba-Mu ini sebagai Ketua BPD Sumatera Utara Aceh. Engkau tambah-tambahkan hikmat pewahyuan yang baru. Pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk gembala jemaat di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Lugi Minajis beserta seluruh keluarganya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk gembala pembina kami yang di pusat, hamba-Mu Pak Niko beserta seluruh deputi-deputinya Bapak. Kiranya Engkau berikan kesehatan, hikmat, pewahyuan, pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa dan mengucap syukur ya Bapak, buat tangan-tangan telah memberi dengan sukacita untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Dan kami percaya Bapak, kiranya Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu, Engkau yang mencurahkan perbendaharaan-Mu yang melimpah-limpah ya Bapak, atas jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang di tempat ini ya Bapak. Apapun pekerjaan, profesi, serta usaha anak-anak-Mu ini Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia ada di dalam tangan-Mu, Indonesia ada di dalam lawatan-Mu. Berkat-Mu buat Presiden, Wakil Presiden, seluruh pejabat pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke daerah, kiranya Engkau berikan mereka hikmat ya Tuhan, sehingga bisa membawa pemulihan di negeri tercinta ini. Dan kami percaya ya Bapak, bumi Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan kami, berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, shalom. Kiranya damai sejahtera melingkupi seluruh tembok-tembok-Mu, dan sentosa memenuhi seluruh puri-puri-Mu, dan kiranya yang mencintai-Mu memperoleh damai dan sentosa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan lainnya, sertai kami nantinya dalam perjalanan pulang. Tibakan kami dengan selamat. Namun sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu. Haleluya. Angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi ke sorga dan aminkan firman Tuhan ini dalam hatimu dan juga dengan perkataan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah-limpah dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin.